Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukarrabin. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta itu merupakan salah satu pondok tertua di Indonesia. Yang tertua pertama itu Pondok Sidogiri, yang kedua pondok kita, Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta, kira-kira tahun 1750-an berdirinya pondok kita itu, saat Sunan Pakubuwono ke-4 di Solo. Pondok kita tempo dulu karena pondok tua itu santrinya ya sampai ribuan, ada yang dari Jawa, luar Jawa, bahkan dari Brunei, dari Singapura, dulu banyak sekali. Karena saat itu memang belum ada lembaga formal adanya pondok pesantren. Hanya pada periode tahun 1825-an, yaitu saat Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda, kiai dan santri itu juga ikut ambil bagian untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pangeran Diponegoro kebetulan kalah, dan para santri, para kiai itu akhirnya juga dikejar-kejar. Akhirnya pondok kita kosong. Konon Kiai Jamsari itu melarikan diri sampai ke daerah Kediri sana. Ya. Saat ini juga ada di sana ada sebuah pesantren yang didirikan oleh kiai yang dulu dari Jamsari ini. Ya, saat pondok kosong kurang lebih 50 tahun kemudian, dari Keraton Surakarta menghadirkan seorang ulama dari Banyumas yang bernama Kiai Idris. Ya, Kiai Idris itu diminta untuk membangun kembali pondok yang memang pondok bersejarah, pondok tempat menggembleng generasi muda. Itu dihadirkan di kota Surakarta untuk membina masyarakat supaya menjadi masyarakat yang Islami. Nah, dalam perjalanannya di Jamsaren ini dikenal sebagai pondok kitab. Banyak pondok-pondok di Indonesia itu rujukannya juga dari pondok Jamsaren ini. Bahkan konon dari Kiai Zarkasi itu juga dari Jamsaren ini. Terus Kiai Sukri Ghazali, Ketua MUI setelah Buya Hamka, itu juga ngajinya di sini. Ada lagi termasuk anggota BPU PPKI, Profesor Dr. Kahar Muzakir, itu juga berasal dari sini. Pondok ini dipimpin oleh para kiai secara berurutan. Setelah Kiai Idris meninggal, kemudian digantikan oleh Kiai Abu Amar. Kiai Abu Amar meninggal, digantikan Kiai Ali Darokah. Kiai Ali Darokah meninggal, kepemimpinan diserahkan kepada beberapa person, beberapa kiai juga, tapi kiai yang tinggal di dalam saat ini sudah tidak ada, kiai sepuh tidak ada. Dan memang Pondok Jamsaren ini tetap harus berjalan, ya, meskipun yang ngesui di dalam tidak ada, tetap bisa dijalankan dengan baik. Sampai saat ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif bagi para santri yang kebetulan berpendidikan formal di luar. Nah, di sisa-sisa waktu sore harinya mereka berproses diniyahnya di pondok pesantren ini. Pondok pesantren Jamsaren ini mempunyai visi menyiapkan SDM yang berkualitas, baik dari sisi jasmani maupun rohani, spiritual maupun materialnya, dengan menatap masa depan dunia dan akhiratnya. Nah, misinya yaitu mengembangkan SDM melalui program yang terpadu, baik sekolah umum maupun kepesantrenannya. Jadi pondok kita itu memang tidak melulu mengajarkan materi agama, karena memang kita menjadi salah satu alternatif di antara sekolah dua kepentingan. Ada yang pondok itu melulu diniyah agamanya,
ada juga sekolah yang sama sekali tidak mengelola masalah keagamaannya. Dengan adanya pesantren ini, harapan kita itu anak-anak itu bisa menjadi ilmuwan tapi juga sekaligus menjadi ulama. Jadi dua-duanya bisa dipegang. Karena banyak juga orang tua itu kalau semata-mata ke pesantren masih ada ketakutan tidak punya ijazah, tidak bisa melanjutkan kuliah, studinya juga entah nanti kemana, kan masih ragu-ragu seperti itu. Tapi dengan adanya pondok ini, anak-anak bisa tetap berpendidikan formal di Al-Islam, di Muhammadiyah, di negeri. Nah, di sisa waktu itu mereka mendapatkan materi diniyah keagamaannya. Sisi fisik, insya Allah pondok kita sudah semakin baik fisik bangunannya. Saya masuk di sini tahun 1986, kondisinya masih panggung kuno seperti bangunan zaman dulu, seperti yang di luar-luar Jawa itu, ya, masih seperti kapal dari kayu jati seperti itu. Nah, saat ini semuanya sudah permanen dengan tembok, dengan kualitas bangunan yang insya Allah juga baik, ya. Kalau dari fisik insya Allah sudah memadai, ya. Tapi memang kita ada kendala, yaitu regenerasinya, ya. Regenerasi dalam pengelolaannya ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Selama ini kita baru merekrut dari para alumni Jam Syariah sendiri dan para ustadz-ustadz yang ada di sekitar pondok ini, ya. Jadi belum betul-betul memperoleh pengelola yang memang backgroundnya itu agama full, yang bisa diandalkan baik dari kajian kitabnya dan sebagainya. Meskipun saat ini di Jam Syariah juga masih diajarkan kitab, tapi ya itu masih terasa belum maksimal. Di samping itu, kendala yang kedua, karena para santri itu memiliki sekolah formal di luar, mereka juga punya tanggung jawab, tugas, PR yang cukup banyak sekali. Kalau kita paksakan untuk menghafal kitab, menghafal hadis, menghafal ayat, itu kadang-kadang juga terkendala karena beban tugas di luar juga banyak. Jadi pondok ini seperti memantau 24 jam, ya. Anak dibangunkan saat subuh, sholat berjamaah, saat itu tahfidz, ya. Kemudian persiapan, mandi, makan, berangkat sekolah jam 7 sampai kira-kira jam 2, ya. Sekarang ini banyak sekolah yang sampai siang. Nanti pulang sampai di sini asar, setelah sholat berjamaah. Kemudian ada kegiatan ekstra. Di sini ada bela diri, tapak suci, ada tambahan qiraah, ada hadrah dan sebagainya. Kemudian sampai kira-kira jam 4:30 mereka mandi. Sebelum maghrib, beberapa hari itu mereka dikumpulkan di masjid. Tidak setiap hari karena melihat kondisi anak juga nanti takut terlalu capek. Jadi menjelang maghrib ada pembacaan kitab Syamil, dibacakan oleh salah satu ustadz dan para santri menyimak. Sholat berjamaah maghrib, setelah sholat berjamaah maghrib, materi diniyahnya, materi agamanya, ada fikih, ada bahasa Arab, ada latihan khitobah, ada nahwu shoroh, ada tafsir. Nah, seperti itu sampai kira-kira jam 8 atau setengah 8, karena memang waktu yang kita target untuk kegiatan ba'da maghrib itu 1 jam. Nah, itu seringkali adzan untuk di masjid kita itu agak mundur, ya, berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Sholat setelah taklim malam, terus sholat isya, mereka makan, terus belajar malam sampai jam 10, terus istirahat. Kira-kira kegiatannya seperti itu. Pondok kita ada beberapa prestasi, misalnya prestasi kalau lomba antar pesantren itu ya, itu ya kita pernah menjadi juara tapak suci, juga pernah menjadi juara
kebersihan, lembaga kebersihan pesantren, ya, juga pernah. Harapan saya pesantren ini bisa dikembangkan lagi dengan kerjasama dengan lembaga yang sudah ada, ya, lebih ditingkatkan lagi. Yang saat ini bekerjasama dengan Al-Islam lebih ditingkatkan lagi, karena insya Allah akan memberi manfaat di keduanya, baik di pondok maupun di lembaga Al-Islamnya. Ini kalau kerjasama itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi pengelolaan materi yang diajarkan disesuaikan dengan sekolah formal dan diniahnya, ada komunikasi supaya anak juga tidak terlalu berat sekolahnya, tidak terlalu berat pondoknya, bisa digabung di antara keduanya. Maka insya Allah apa yang diinginkan orang tua, mereka mengirim anaknya dari desa, dari kota lain ke Solo ini untuk menuntut ilmu umum, mereka akan sukses, akan berhasil, sekaligus mereka juga memperoleh ilmu agama yang diharapkan.